Oke teman-teman, salam lestari. Salam lestari. Kita ke part 2. Kita penanganan tutorial menangani pada pendarahan. Oke. Seperti yang part 1 kemarin ya teman-teman ya. Kita menangani pada luka pendarahan tersayap misalnya. Ya, dengan pasien yang sama. Korban Mas Herlando ya. Yang penting nggak ini perasaan sudah sembuh ternyata teman-teman. Sekarang dia kayaknya masak lagi, kena sayat ya, ibaratnya seperti itu. Dan kena pendarahan. Nah, bagaimana cara menangani? Sama seperti yang part 1 kemarin ya. Selanjutnya kita akan bersihkan teman-teman dulu ya. Jadi luka ini silakan dibersihkan dulu. Area luka ini bersih, baru kita tutup dengan menggunakan kasa steril teman-teman. Kita tutup ya kan, kita tutup. Misalkan ini posisinya yang luka masih mengeluarkan darah, kita ambil lagi kasa steril, kita tutupkan lagi, kita tutup lagi. Nah, setelah itu kita akan balut ya, silakan teman-teman mengondisikan. Kita balut juga dengan menggunakan kasa. Bagaimana membalutnya? Ingat-ingat teman-teman, ini gulungannya untuk mempercepat proses kita menangani. Jangan sampai kita kebalik seperti ini ya kan, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi harus seperti ini. Nah, nanti pada saat kita menutup luka atau membalut ini lebih cepat, mudah dan kuat. Oke ya, langsung ya. Setelah ini kita balut seperti yang part 1 kemarin ya. Oke, teman-teman, sama ya caranya ya. Kita balut seperti yang kemarin dan usahakan rapi. Kita harus mempunyai keterampilan dalam membalut. Kenapa? Agar luka ini tertutup dengan rapi. Nah, setelah itu kita akan potong di sini tengahnya. Setelah itu kita ikat. Kita ikatkan. Ya teman-teman ya, selesai ya. Jadi seperti ini. Dan pada saat membalut pada luka usahakan tetap rapi dan kuat. Nah, setelah ini apakah sudah selesai? Belum teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pendarahannya ini lebih hebat, usahakan teman-teman nanti bisa menggunakan gendongan, ditaruh lebih tinggi dari jantung. Kenapa? Kalau luka ini lebih rendah dari jantung, dia akan mengeluarkan darah lebih keras. Nah, dia harus di atas. Dan setelah ini, kalau seperti ini, bisa pakai gendongan dengan menggunakan segitiga, sekraf maupun kasa gulung. Akan kita lebihkan dan kita kalungkan di sini. Seandainya ini untuk luka tidak terjadi pendarahan hebat, hanya sekedar luka kita menutup, kita boleh tidak harus diangkat terlalu tinggi karena tidak terlalu hebat pada saat pendarahan. Nah, setelah itu pada saat kita pulang turun, kita melakukan penyembuhan di rumah, bisa langsung ke rumah sakit, puskesmas, atau untuk menangani luka ini secara berkala. Bikin kita teman-teman ya.
penanganan pertolongan pertama pada kendaraan. Kalau misalkan kita bawa betadine gitu ya, sebelum dibalut dikasih betadine itu gimana? Betadine ini sebetulnya enggak perlu karena kita melakukan pertolongan pertama bukan penyembuhan. Oke, bukan penyembuhan. Nah, kalau betadine pada saat di rumah ya teman-teman menggunakan betadine ini jangan sampai di lukanya. Biasanya yang salah itu kita ngasih natasi pada yang luka. Sebetulnya itu bukan tindakan yang benar, tapi memberikan itu di area pinggirnya. Kenapa? Betadine itu sikapnya adalah antiseptik, ya kan teman-teman. Jadi pinggirnya saja. Dan itu tidak dilakukan pada saat kita melakukan pertolongan pertama. Misalkan pada saat kita posisinya adalah di hutan, pada saat pendakian. Kecuali kalau kita sudah rileks, sudah turun, itu baru prosesnya adalah proses penyembuhan. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ya. Teman-teman juga harus praktek kayak kemarin, posisinya juga masih sama di tangan, demikian juga di kaki ya, sama. Misalkan prosesnya sobek gitu juga ya. Nah, itu teman-teman ya. Ya teman-teman ya, itu tadi tutorial adalah bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada kendaraan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita dan orang lain. Salam lestari. Salam lestari.